Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang Kerajaan Majapahit. Sebelum itu, saya akan mengenalkan diri saya dan juga anggota-anggota kelompok 4. Nama saya sebagai pembaca dari hasil kerja ini, terus ada J.S. Erickson sebagai editor dari hasil kerja ini, ada Amar Ahsan sebagai uploader, dan ada Andika Arya Putra dan Haikal Alaidrus sebagai penyusun materi. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit atau Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negara Kertagama, kuasanya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Letak geografis Kerajaan Majapahit. Secara geografis, letak Kerajaan Majapahit yang berada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada masa itu adalah wilayah yang dianggap sangat strategis. Letak Kerajaan Majapahit itu sendiri berada pada daerah lembah sungai yang luas, yakni di antara Sungai Berantas dan Bengawan Solo yang diikuti wilayahnya yang termasuk Anak Sungayan dan sampai ke hulu. Tambahan lagi bahwa Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bisa dibilang tidak berdekatan dengan laut, dikarenakan berada di tengah-tengah antara bagian utara Pulau Jawa dan bagian selatan Pulau Jawa. Walaupun sebenarnya kerajaan tersebut berada di sebelah timur Pulau Jawa. Ini adalah gambar dari silsilah Kerajaan Majapahit. Silsilah diawali dari Raden Wijaya sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit dan berakhir sampai Bre Kertabumi atau yang dikenal juga sebagai Dyah Rana Wijaya sebagai raja terakhir Kerajaan Majapahit. Awal mula perkembangan Kerajaan Majapahit. Berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Ia mempunyai tugas untuk melanjutkan kemegahan kerajaan Singasari yang saat itu sudah hampir runtuh. Saat itu dibantu oleh Arya Wirajaya, seorang penguasa Madura. Raden Wijaya kemudian membuka wilayah yang disebut dalam kitab Pararaton sebagai hutannya orang tarik. Akhirnya ia membuat desa di wilayah tersebut. Desa tersebut dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah majah dan rasa pahit. Tanggal pasti yang digunakan sebagai kelahiran Majapahit adalah penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Pada masa pemerintahannya, Raden Wijaya mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang bahkan pernah mendukung perjuangan dalam mendirikan Majapahit. Hari-hari pun berlalu, akhirnya Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Pada tahun tersebut, putra Raden Wijaya yang bernama Jayanegara menggantikan posisinya sebagai raja. Jayanegara dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Kondisi itulah yang menyebabkan pembantu-pembantunya melakukan pemberontakan. Akhirnya pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya yang bernama Tanca. Akhirnya anak perempuan dari ibu tirinya menggantikan posisinya sebagai ratu. Brekat Uripan dinobatkan atau anak perempuan ibu tiri Jayanegara itu dinobatkan sebagai Ratu Majapahit pada tahun 1328. Ini adalah isi dari Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ini adalah sumpah yang dikeraskan oleh Gajah Banda saat ia diangkat menjadi Patih Amangkubumi di Kerajaan Majapahit. Isi dari Sumpah Palapa ini adalah janji untuk tidak melepaskan atau berhenti puasa sebelum menguasai Nusantara. Masa kejayaan Majapahit tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Setelah Tribhuwana berhenti menjadi Ratu Majapahit, ia diteruskan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk disebut juga Raja Senegara yang memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa Hayam Wuruk itulah Majapahit berada pada puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit mencapai zaman kekuasaan. Majapahit memiliki kekuasaan daerah yang sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang. Seluruh kepulauan di Indonesia berada di bawah kekuasaan Majapahit. Hal ini memang tidak dilepaskan dari kegigihan Gajah Mada terkait isi Sumpah Palapa yang diucapkan. Bidang sastra juga mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal adalah Kitab Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1356. Kitab lain yang penting adalah Sutasoma yang disusun oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kehidupan sosial ekonomi, Hayam Wuruk sangat memperhatikan rakyatnya dengan cara menjadikan semua warganya makmur dengan cara mengimprovisasi kegiatan perekonomian, khususnya perdagangan. Kegiatan pertanian pun juga dikembangkan. Sawah dan ladang dikerjakan secukupnya dan dikerjakan secara bergiliran. Hal ini maksudnya agar tanah tetap subur dan tidak kehabisan lahan pertanian. Intinya, Hayam Wuruk sangat giat mengurus rakyatnya sehingga menjadi sejahtera.
Masa keruntuhan tahun 1399 sampai 1527. Pada tahun 1349, Hayam Wuruk meninggal dunia, tepatnya 25 tahun setelah kematian Gajah Mada. Hal ini merupakan hal dominan penyebab keruntuhan Majapahit. Keruntuhan Majapahit lebih disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian besar keluarga raja setelah turunnya Hayam Wuruk. Perang Paregreg telah melemahkan unsur-unsur kejayaan Majapahit. Meskipun peperangan berakhir, Majapahit terus mengalami kekalahan karena raja-raja yang berkuasa setelah menghentikan Hayam Wuruk tidak mampu lagi mengembalikan kejayaannya. Raja-raja tersebut adalah Bre Mataram, Suhita, Kertawijaya, Bre Keliling, Dia Surkranwikrama, Bre Tumapel, dan Bre Kertabumi. Sampai akhirnya kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1927 yang dipimpin oleh raja terakhir yang bernama Dyah Ranawijaya. Unsur lain yang menyebabkan runtuhnya Majapahit adalah semakin meluasnya pengaruh Islam pada masa itu. Kesimpulan, Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur yang berdiri dari tahun 1293 sampai 1527 ini bisa dibilang merupakan kerajaan corakan Hindu Buddha yang sangat luar biasa dan berintegritas tinggi. Hal tersebut sangat bisa dibuktikan dari beberapa aspek. Tempat atau lokasi kerajaannya bisa dibilang sangat strategis. Turun raja-rajanya pun terlihat begitu peduli dalam mengurusi rakyatnya. Walaupun terdapat sebagian kecil rakyat yang tidak patuh, bahkan sampai ada yang memberontak. Tapi raja-raja tersebut tetap giat dalam menjalaninya, walaupun hanya ada sebagian kecil yang gagal. Ditambah lagi, wilayah kekuasaan Majapahit pun juga bisa dikatakan sangat luas. Akan tapi sayangnya pencapaian emas tersebut hanya sampai di tangan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Raja-raja setelahnya pun justru malah membuat kerajaan Majapahit menjadi runtuh perlahan-lahan dan akhirnya hancur diakibatkan pengurusan rakyat yang buruk. Akan tapi kerajaan ini bertahan hingga 234 tahun. Hal tersebut menggambarkan betapa luar biasa kerajaan ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan hasil karya susunan kami ini dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan hasil karya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.